Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas PPKB Kota Jambi, Dr. Diki Irawati Sukadar MKes. Yang kami hormati Ibu Kabid Pembinaan KB, Ibu Rohma SPP. Dan yang kami hormati para peserta yang telah hadir pada pagi hari ini. Orientasi peningkatan kapasitas pelayanan KB bagi tenaga kesehatan di Pasienkes, jaringan dan jejaring. Allahumma ya Allah, turunkan rahmat dan berkahmu kepada kami yang hadir pada saat ini untuk menjalankan segala sesuatu kegiatan. Untuk itu ya Allah, berkahi kami semua sehingga pertemuan ini dapat bermanfaat bagi kami dalam menjalankan aktivitas kami sehari-hari. Allahumma rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Duhai Allah, sebagai hamba-Mu yang lemah dalam melaksanakan aktivitas keseharian kami, tentu banyak kesalahan dan kehilafan dalam menjalankan aktivitas kami. Oleh karena itu ya Allah, ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Ya Allah ya Karim, pada saat usahanya pertemuan ini, jadikan usahanya pertemuan kami ini juga memberikan rahmat kepada kami ya Allah. Allahumma rabbana inna hadha du'a wa minkal ijabah. Kepadamu kami berharap agar Engkau kabulkan segala perintah dan segala harapan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bawa pinangan ke penghulu, hadiahkan dia cincin berbentuk hati. Perkenankan saya ucapkan salam terlebih dahulu untuk Bapak Ibu yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Ibu Kepala Dinas PPKB Kota Jambi, Ibu Irang, beserta jajaran. Yang kami hormati juga narasumber kita yang luar biasa dari POGI cabang Jambi ini, khusus nih kita bawa dari POGI, kita kerjasama dengan POGI, ada Dokter Cesar SPOG. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu sudah pada kenal atau mungkin sudah pernah konsul juga mengenai kehamilan dengan beliau. Dan juga tentunya yang kami banggakan, yang kami hormati juga kepada Bapak Ibu para undangan. Selain nanti ini sebagai ajang kami perwakilan BKKBN Provinsi Jambi dengan Bapak Ibu sekalian, kita nanti juga akan mendapatkan informasi ataupun juga kita akan sharing-sharing nanti bersama dengan narasumber kita tentunya dari POGI dan beberapa hal mengenai program, khususnya program KBKR dengan kami dari perwakilan BKKBN Provinsi Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Jambi yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Ririn beserta tim. Yang saya hormati Bapak narasumber Dr. Cesar SPOG yang sudah hadir bersama kita, dan yang paling berbahagia Kabid Pelayanan KB beserta tim dan seluruh peserta orientasi pada pagi hari ini. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pagi hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus menimba ilmu dalam orientasi peningkatan kapasitas pelayanan KB bagi tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, jaringan dan jejaring. Saya mengucapkan selamat mengikuti, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan nanti dapat diaplikasikan di tempat masing-masing. Sebelum membuka acara, mungkin saya akan baca dulu pantun. Jalan-jalan ke kota gede, Cakep. beli perak, indah berkilau. Jadi tenaga kesehatan harus pede, berikan pelayanan KB yang terjangkau. Wow. Gua pantun seiring. Pergi memancing ikan di Danau Sipin, dimasak goreng pakai bumbu tobe. Orientasi hari ini di tempat sejuk dan dingin. Mudah-mudahan semua
harus semangat memberi pelayanan KB. Amin. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka kegiatan orientasi peningkatan kapasitas pelayanan KB bagi tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, jaringan dan jejaringnya di Kota Jambi berjalan dengan baik. Nah, ini kami buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah sakit umum di mana Kota Jambi, alhamdulillah udah dua tiga tahun ini ya, hampir 3 tahun. Sedikit perkenalan saja. Alhamdulillah saya orang Jambi asli. Hari ini kita ngobrol-ngobrol santai di sini sebetulnya ya, bagaimana kita melaksanakan pelayanan KB, sensif dan metode kontrasepsi yang ada yang bisa kita berikan kepada pasien. Sedikit tentang definisi KB. Keluarga berencana itu adalah satu usaha untuk meningkatkan atau merencanakan jumlah kelahiran atau jarak kelahiran dengan memakai kontrasepsi. Jadi seperti kita tahu di Indonesia pertumbuhan penduduk cukup tinggi ya, sehingga memang kita perlu melakukan usaha-usaha bagaimana untuk ada kontrasepsi itu bisa digunakan pada pasien-pasien kita supaya sebenarnya bukan menekan ya, yang menekan jumlah penduduk. Lalu keluarga berencana adalah usaha untuk mengukur dan jumlah dan jarak yang diinginkan pada kehamilan setiap pasangan. KB adalah suatu usaha guna merencanakan dan mengatur jarak kehamilan sehingga kehamilan dapat digendaki. Nah, apa sih maksudnya digendaki? Yang sering terjadi pada rakyat Indonesia itu adalah hamil tanpa persiapan. Nah, ini kita banyak sekali mendapatkan di ibu kota maupun di daerah kehamilan itu tanpa persiapan. Yang pada akhirnya adalah ujung-ujungnya dari kasusnya bisa terjadi stunting, pertumbuhan anak yang tidak baik, sehingga bagaimana dengan generasi kita ke depan kalau misalnya kehamilan itu tidak kita persiapkan dengan baik. Sebagaimana kita ketahui, 1000 hari pertama itu adalah sangat penting untuk seorang manusia, dan masa kehamilan itu termasuk di 1000 hari pertama, sehingga setiap kehamilan dijaga persiapkan. Jadi kalau dipersiapkan berarti harus tahu kapan sih kehamilan. Fungsinya apa? Salah satu untuk menekan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia melalui program KB. Keluarga berencana dapat mencegah munculnya bahaya-bahaya akibat kehamilan terlalu dini. Tadi kita sudah bicarakan mengenai stunting, mengenai pertumbuhan janin yang terlambat, kehamilan tembak, juga bisa kita kontrol. Kehamilan terlalu mendesak jaraknya dan terlalu sering hamil dan melahirkannya. Apa sih yang penting yang mungkin kita selama ini melewatinya? Konseling yang kita lakukan pasien yang rencananya akan menggunakan metode KB. Konseling ini merupakan efek yang penting dalam pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Dengan melakukan konseling berarti petugas membantu klien dalam memilih dan memutuskan jenis kontrasepsi mana yang penting, yang sesuai dengan klien. Konseling yang baik membantu klien dalam menggunakan kontrasepsi yang lebih lama dan meningkatkan keberhasilan KB. Jadi kalau kita konselingnya tidak baik, banyak yang bisa terjadi. Yang pertama, pasien kepatuhannya lalu menghilang. Misalnya pil KB, kita konseling tidak terlalu baik, akhirnya ada lupa tidak diminum lebih di hari berikutnya, akhirnya terjadi kehamilan. Atau mungkin yang sering terjadi KB suntik. Beberapa kasus saya menemukan klien KB KB suntik bisa didapatkan bertahun-tahun, sampai lebih dari 5 tahun masih disuntik aja terus, umur 40 masih suntik terus. Sebetulnya apa sih yang harus kita lakukan? Konseling ini memberikan pemahaman kepada klien kalau KB itu bukan untuk dipakai selama-lamanya suntik ya. Mungkin ibu harus naik level setelah 5 tahun maksimal memakai kita suntik contohnya. Atau AKDR juga. AKDR juga banyak mungkin ibu-ibu bidan di puskesmas atau ibu-ibu dari PPKB yang melakukan konseling kepada pasien. Penggunaan AKDR bukan sekali pakai terus dia sudah 5 tahun atau 8 tahun baru buka lagi, tapi harus diperiksa posisinya setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali, sehingga kejadian eksklusi atau hamil dengan IU di in situ kita bisa hindari. Konseling itu apa saja sih? Ternyata konseling itu dari awal kita ketemu dengan klien itu sudah menjelaskan apa saja metode KB yang ada di Indonesia yang bisa dipilih dan yang cocok tentunya untuk
awal klien akan memilih dong, oh saya pengen suntik deh misalnya, saya pengen suntik. Nah kalau dia mau suntik berarti kita akan konseling spesifiknya bagaimana. Nah, di situ kita mau konseling apa sih yang kita akan berikan, ada suntik 1 bulan tuh apa sih yang diberikan, misalnya itu hanya per 1 bulan berarti KB-nya kombinasi, atau yang per 3 bulan diberikan progesterone only. Itu kita harus bisa ada klien kita. Terus apa sih efek sampingnya, terus kapan sih harus berhenti menggunakan. Lalu kalau pas klien nantinya setuju, sudah di konseling secara spesifik, lanjut konseling pratindakan. Apa yang akan dilakukan, ini suntik dulu, sampai klien nanti kaget, kalau saya disuntik nih, sakit, atau penggunaan implan, kalau saya dibedah-bedah tangannya, itu harus diberi pemahaman. Lalu konseling pasca tindakan. Nah ini yang mungkin sedikit banyak kadang terlewat. Setelah kita melakukan tindakan, kita harus memberikan juga pemahaman kepada klien kita apa yang harus dilakukan selama memakai metode KB yang dipilih oleh klien sendiri. Nah ini kira-kira KB itu selalu ada faktor waktu. Yang pertama, fase menunda kehamilan tentunya. Apa sih yang bisa dipilih? Pil, IUD, yang metode KB sederhana boleh, implan, suntikan. Nah ini adalah fase menunda kehamilan. Biasanya dipakai 1-2 tahun setelah menikah belum mau hamil, boleh pilih ini metodenya. Atau fase menjarahkan kehamilan di usia 20-35 tahun. Nah apa yang bisa dipilih? Kita bisa lihat di sini. Nah ini yang kita konseling kepada pasien nantinya. Nah itulah kalau suntikan tuh di fase tidak hamil lagi, jangan diberikan lagi sebetulnya. Ya. Ataupun kalau mau diberikan ada faktor-faktor tertentu kenapa kita memberikan itu. Setelah kita konseling tentunya sebelum KB kita harus melakukan penapisan. Penapisan klien merupakan upaya untuk melakukan telaah dan kajian tentang kondisi kesehatan klien dan dengan kesesuaian penggunaan metode kontrasepsi yang diinginkan. Tujuan utamanya untuk menentukan keadaan yang membutuhkan perhatian khusus dan masalah misalnya diabetes atau tekanan darah tinggi yang membutuhkan pengamatan dan pengelolaan lebih lanjut. Jadi penapisan ini juga dilakukan sebelum kita memberikan metode KB tertentu. Pelayanan KB yang benar harus terlebih dahulu dimulai dengan penapisan kontrasepsi jika terjadi risiko di kemudian hari. Contohnya adalah ini, metode hormonal, suntikan dan susuk atau implan ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang harus ditanyakan. Misalnya hari pertama terakhir 7 hari yang lalu atau lebih, menyusui sudah kurang dari 6 minggu atau persalinan, ada nggak perdarahan di luar menstruasi atau pasca senggama, lalu ada gejala-gejala penyakit sistemik yang lainnya, ada tidak benjolan pada payudara. Itu juga penting sekali. Terkadang kita melewatkan anamnesis mengenai pasien itu ada nggak sih benjolan di payudara, udah keburu disuntik. Nah ini bertahun-tahun jadi deh akhirnya ya. Nah itu kita hindari. Kontrasepsi pil, di mana metode kontrasepsi hormonal yang digunakan wanita berbentuk jenisnya pil, sehingga harus ada kepatuhan dalam menggunakannya. Sebetulnya dia ada 4 ya, monofasik, bifasik, trifasik, dan tetrafasik saat ini. Lalu efek sampingnya, jangan lupa bisa sakit kepala, terkadang ada rasa tidak nyaman pada payudara, pertambahan berat badan, terkadang ya. Jadi nggak melulu harus nambah berat badan ya. Perdarahan di luar siklus haid juga bisa terjadi, mual, pusing, amenorrhea. Nah ini perlu diberi pemahaman terhadap pasien sebelum diberikan. Kemudian ada kontrasepsi suntik, kontrasepsi yang mengandung hormon, progesteron dan estrogen. Kontrasepsi ada 2 macam, yaitu suntik sebulan sekali dan 3 bulan sekali. 3 bulan sekali ini kita berikan progestin only ya. Biasanya kita sebut dengan depo-provera. Oke, efek sampingnya apa? Sakit kepala, mual, daya rasa menurun, berat badan meningkat, perdarahan tidak teratur, dan amenorrhea. Terutama yang tidak mens setelah disuntik biasanya KB yang berapa bulan ya? 3 bulan. Jadi kasih tahu pasien. Ya, karena dia kasih tahu pasien. Jadi bingung kadang-kadang. Karena saya masih mendapatkan juga pasien datang, dok kok saya nggak haid, udah 6 bulan nih nggak haid. Ternyata pas ditanya masalahnya, kita kasih tahu pasien sebelum pasien pasti kaget kalau tiba-tiba nggak haid. Oke, implan.
AB yang kecil termasuk kategori KB temporer dengan jangka waktu panjang sekitar 5 tahun. Nah ini juga harus kasih tahu pasien setelah pemasangan harus dilepas lagi. Ini ibu juga ibu bidan kan juga melakukan pemasangan IUD di puskesmas atau di tempat praktek. Nah ini banyak juga sebetulnya poin-poin IUD yang masih miss juga ya. Terkadang pasien yang paling sering adalah pasien setelah pemasangan IUD tidak pernah kontrol. Padahal setelah pemasangan IUD ada kemungkinan terjadi malposisi, ekspulsi, dan yang paling kita hindari apa sih? Kalau di tahun ini saya sekitar ada tiga kasus yang terjadi yang saya dapatkan, yaitu kehamilan dengan IUD. Ini yang paling gak enak buat klien kita. Permasalahannya adalah tidak pernah dicek. Jadi pastikan setelah ibu-ibu pasang IUD, seminggu kemudian cek dulu benar nggak posisinya. Setelah itu sebetulnya kalau menurut WHO itu 1 bulan kemudian dicek kembali, kemudian 3 bulan kemudian, setelah itu 6 bulan, setelah itu per 1 tahun sampai dengan dilepas. Jadi kasih tahu pasien kalau ibu paling nggak 6 bulan sekali yang segini ibu atau 1 tahun sekali nanti kalau memang posisinya bagus. Kenapa sih harus dicek? Karena posisi IUD itu terkadang kita sudah benar pasangnya, tapi mungkin ada keadaan misalnya ada perdarahan uterin yang tidak normal, PUA, kasus-kasus PUA kan dia perdarahan banyak, akhirnya posisi IUD itu malposisi atau dia bergeser. Nah ini yang perlu kita lakukan. Karena sebetulnya simpel, kalau memang bergeser, ya kita angkat, terus ya pasang aja badan. Kasih tahu juga pada pasien kalau pasien akan bisa keram perut, kalau misalnya terlalu bawah perut, dan mungkin menstruasinya kadang memanjang untuk 1-3 bulan ke depan setelah pemakaian IUD. Jadi vasektomi adalah tindakan KB yang dilakukan untuk menghentikan aliran sperma dengan cara menutup saluran vas deferens pada pria. Bagi pasien yang tidak ingin memiliki keturunan lagi, boleh mendapatkan KB ini. Nah, tapi biasanya memang perlu konseling yang sangat komprehensif ya untuk ini, karena orang laki-laki kadang harus memahami sekali kalau setelah dilakukan vasektomi bukannya tidak bisa berhubungan lagi. Nah ini yang ditakutkan oleh banyak bapak-bapak ya, nanti nggak bisa lagi nih jadinya nggak mau itu bukan, sama seperti tubektomi yang kita lakukan hanya memutuskan saluran saja gitu ya. Nah sementara tubektomi merupakan tindakan KB permanen atau sterilisasi pada perempuan yang dilakukan dengan cara memotong atau menutup tuba falopi sehingga sel telur tidak dapat masuk ke dalam rahim. Pemilihan dan penggunaan alat kontrasepsi penting sekali. Lalu tujuan umumnya adalah memberi dukungan dan pemantapan penerimaan gagasan keuangan berencana kepada pasien. Ini yang lebih ditekankan sebetulnya. Karena untuk pemasangannya saya yakin ibu dan bapak sudah training, bertahun-tahun sudah melakukannya, tapi bagaimana pasien memahami sehingga tidak terjadi kegagalan pada kontrasepsi ini yang lebih penting. Kalau pengalaman yang mau dibicarakan kita bisa ya. Benar, seorang ibu yang sudah menembus itu baik hasilnya kurang atau kata orang itu kandungan hormonnya kering, itu penyebabnya kira-kira apa Pak? Terima kasih. Wah ini Pak Dokter, kata dokter dulu. Karena penyebabnya sudah menembuskan saya. Oke, terima kasih. Kayaknya juga bagus, tapi ini bukan pengalaman pribadi. Semua bapak-bapak akan mengalaminya. Betul sekali setelah menentukan itu hormon estrogen dan progesteron itu untuk produksi ya. Tapi produksinya tidak dari hormon reproduksi lagi atau tidak dari organ reproduksi lagi. Sehingga ovarium itu sudah berhenti bekerja. Nah, jika estrogen secara drastis kadarnya dalam kehidupan perempuan, tentunya produksi dari cairan vagina, produksi hormon-hormon yang akan memberikan progres kepada menstruasi, semuanya sudah tidak bekerja lagi. Nah, sehingga tentunya dengan tadi keringnya cairan vagina itu akan menurunkan juga. Tidak semua perempuan menopause itu libidonya menghilang, tapi memang sebagian besar.
Karena libido itu tidak 100% dari hormon, tapi kadang rasa sayang terhadap suami lebih besar sehingga itu bisa tidak dirasakan oleh perempuan. Tapi kalau di tempat praktek saya beberapa sehari kasusnya banyak, sehingga sebenarnya bisa banyak juga solusinya. Ya dari konseling tadi, biasanya saya akan memberikan konseling mengenai dia memang sudah tidak ada gairah, tapi sebetulnya kita di proses yang tadi saya itu bisa adaptasi, kita sudah bisa seperti yang terbaik dan suami. Kalaupun sulit sekali, kadang-kadang sulit sekali ada kering, kadang-kadang ada juga ya pelumas dan pekerja yang bisa kita sarankan kepada pasien juga. Kadang saking udah tidak maunya, kadang memang tidak mau sama sekali, jadi kita bisa hanya saling mengenal. Kami punya urut. Panas panas. Jangan lupa terapi simulator juga itu salah satu solusi untuk ibu yang bisa dilakukan. Kita bisa memberikan estrogen tambahan sehingga libido tadi bisa kembali lagi. Jadi kalau dirasakan berat sekali, jangan dipendam dalam hati atau kayak aduh nanti si papa gampang lagi. Antara bismillah udah jalanin aja, ada gel, ada apa, tapi ya ibu tetap melakukan aktivitas seksual secara normal, atau ibu bisa dapat ke SPLG. SPLG itu bukan cuma sekedar memberikan obat saja, tapi kita tempat konseling yang baik. Ada, iya ada. Suaminya datang, pesan ikut mimpi kita gitu. Jadi kita ada solusi Bapak untuk hal-hal kasus-kasus seperti ini. Sampai dengan sulit lagi, jangan khawatir, bisa tangani. Jangan tidak khawatir. Inilah yang bisa kami adakan, paling hanya sekali setahun kita bisa ketemu seperti ini. Tetapi yang namanya program KB harus tetap kita jalankan, harus tetap kita tingkatkan. Secara program, secara pencapaian kita masih tetap yang nomor satukan. Jadi mungkin demikian dari kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mengucapkan alhamdulillah, saya tutup acara kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.